Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Febrianto dengan NIM C0C023032. Di sini saya akan mempresentasikan akuntansi perpajakan dengan judul materi akuntansi mengenai angsuran pajak. Pada latar belakang masalah terdapat pajak penghasilan pasal 25 atau PPh pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Kita masuk pada konsep perhitungan dan pencatatan PPh pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25 memuat aturan tentang bagaimana wajib pajak mengangsur kewajiban pajak di muka, sehingga wajib pajak tidak mempunyai beban utang pajak yang besar yang harus dibayar ketika batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan perhitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, yaitu yang pertama, wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. Kedua, wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur, surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. Selanjutnya, wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan, dan wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan pajak. Selanjutnya, mekanisme pengkreditan pajak. Apabila dalam suatu masa pajak, PKP selalu melakukan penyerahan, yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak. Sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak. Untuk pajak masukan dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, maka dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya, paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan, sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya, jenis pajak yang tidak dapat dikreditkan. Pajak masukan pada dasarnya dapat dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Akan tetapi, untuk pengeluaran yang dimaksud di bawah ini pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Yang pertama, PPN atas perolehan BKP atau JKP yang dilakukan sebagai pengusaha yang bersangkutan ditetapkan sebagai PKP. Yang kedua, PPN atas perolehan BKP atau JKP yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha PKP, maksudnya tidak memiliki hubungan dengan kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen PKP. Yang ketiga, perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. Yang keempat, PPN atas perolehan BKP atau JKP yang didapat dari luar daerah, Paben, sebelum pengusaha yang bersangkutan ditetapkan sebagai PKP. Yang kelima, PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau atas pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, di mana faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM Pasal 13 Ayat 6. Yang keenam, PPN atas perolehan BKP JKP yang pajak masukan ditagih dengan menggunakan penerbitan ketetapan pajak. Yang ketujuh, faktur pajak masukan yang sudah melebihi batas toleransi perkreditan, yakni 3 bulan, pajak masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan pajak
keluaran pada masa pajak yang sama tidak dapat dikreditkan untuk masa pajak lebih dari 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. 8. Pajak pemasukan yang dapat dikreditkan tetapi telah dibebankan sebagai biaya atau ditambahkan kepada harga perolehan BKP JKP tidak boleh dikreditkan sebagai pajak masukan. Kesimpulannya, pajak penghasilan pasal 25, PPh pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pembayaran ini dilakukan sendiri dan tidak diwakilkan. Pajak penghasilan pasal 25 memuat aturan tentang sebagaimana wajib pajak mengangsur kewajiban pajak di muka, sehingga wajib pajak tidak mempunyai beban utang pajak yang besar yang harus dibayar ketika batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Kewajiban angsuran pajak ini akan timbul ketika wajib pajak mempunyai utang pajak penghasilan kurang bayar di surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Mungkin itu saja penjelasan materi dari saya. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.